Menjelang hari operasi, Susan ibunya merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Sesuatu yang lebih dari sekedar menunggu jadwal rumah sakit. Ia teringat pada sosok yang selama ini menjadi inspirasi doanya, yaitu Halo sahabat-sahabat Katolik terkini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh perasaan, tetapi juga mengguncang keyakinan kita bahwa mujizat bisa benar-benar terjadi, bukan hanya terjadi pada zaman dahulu saja, tetapi juga bisa terjadi pada saat kita sekarang ini. Kisah ini datang dari sebuah kota kecil di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, tentang seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku SMA. Namanya Maria Bartold, yang mengalami sesuatu yang tak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah hidupnya. Maria Bartold bukanlah siapa-siapa di mata dunia. Dia bukan sebagai selebriti, bukan juga sebagai anak pejabat, apalagi sebagai tokoh agama besar. Ia adalah seorang gadis kecil yang berusia 16 tahun dari sebuah kota kecil yang tenang di Michigan. Sehari-hari, Maria menjalani hidup seperti remaja kebanyakan. Dia ke sekolah, bermain bersama teman-temannya, dan juga aktif dalam kegiatan di sekolah dan juga di gereja. Ia dikenal sebagai gadis yang sangat ceria, sangat rendah hati, dan juga suka membantu banyak orang. Cita-citanya sangat sederhana. Ia ingin menyelesaikan sekolah, lalu kemudian masuk kuliah, dan pada akhirnya dia bisa membangun keluarganya sendiri. Ia juga punya cita-cita ingin menjadi seorang guru. Katanya, menjadi guru itu sangat menyenangkan. Apalagi dia suka membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tetapi seperti kata pepatah, hidup bisa berubah dalam sekejap. Pada akhir April 2024, seperti biasa Maria pergi ke sekolah, tapi pada hari itu sesuatu terasa aneh. Ia mulai merasakan sakit luar biasa di bagian perutnya. Awalnya dia berpikir itu hanyalah sakit biasa, tapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi sampai-sampai ia tidak bisa duduk dengan tenang di kelas. Orang tuanya kemudian, Susan dan Rick, langsung membawa Maria ke dokter. Dari pemeriksaan awal, belum tampak masalah yang serius. Tapi karena keluhannya tak kunjung hilang, mereka memutuskan untuk melakukan CT scan dan USG. Dari sinilah awal kisah yang tidak biasa itu dimulai. Hasil CT scan menunjukkan bahwa di dalam tubuh Maria, tepatnya di ovarium, terdapat 2 tumor yang cukup besar. Yang satu berukuran 7,3 cm dan satu lagi 1,5 cm. Tumor itu tumbuh dan berkembang di tubuh seorang gadis remaja yang baru berusia 16 tahun. Bagi Maria dan keluarganya, ini adalah pukulan yang sangat berat. Mereka bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka menjadi shock dan bingung dan juga takut. Semuanya campur aduk. Maria mulai memikirkan hal-hal yang belum semestinya dibayangkan anak seusianya. Apakah ia bisa punya anak di masa depan? Apakah tumor itu berbahaya atau tidak? Dan berbagai macam pikiran lain yang muncul dalam benaknya. Di tengah kebingungan itu, Susan dan Riz memutuskan untuk mengambil langkah yang mereka yakin benar. Mereka mencari bantuan medis dari para dokter Katolik. Bagi mereka, keputusan medis tidak hanya soal teknik dan data, tetapi juga harus sesuai dengan nilai moral dan keyakinan mereka. Mereka ingin dokter yang bukan hanya profesional, tetapi juga mengerti makna kehidupan dari sudut pandang iman Katolik.
Mereka pun menuju Universitas of Michigan Health, tempat mereka bisa berkonsultasi dengan dokter Katolik yang memahami apa yang mereka rasakan sebagai orang beriman. Diagnosisnya jelas, dua tumor tersebut adalah tumor jenis teratoma, dan jalan medisnya hanya satu, yaitu harus beroperasi pengangkatan. Lalu kemudian tanggal operasinya ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2024. Menjelang hari operasi, Susan ibunya merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Sesuatu yang lebih dari sekedar menunggu jadwal rumah sakit. Ia teringat pada sosok yang selama ini menjadi inspirasi doanya, yaitu Beato Solanus Casey. Beato Solanus Casey adalah seorang biarawan OFM Kapusin asal Detroit yang terkenal karena kerendahan hatinya dan mujizat penyembuhan yang terjadi melalui doanya. Beato Solanus Casey ini bekerja sebagai penjaga pintu di biara Santo Bonaventura di Detroit dan dikenal suka membantu siapapun yang datang kepadanya. Ia membantu orang yang datang kepadanya itu dengan penuh kasih dan doa yang tulus. Susan, ibu dari Maria pun melakukan novena selama 9 hari berturut-turut. Ia meminta keluarga dan teman-temannya dan juga komunitas gerejanya untuk ikut berdoa bersama kepada Beato Solanus, meminta kesembuhan bagi putrinya Maria. Tapi kemudian tak hanya itu, Susan dan suaminya Rich juga memutuskan berziarah ke makam Beato Solanus Casey di Detroit. Di sana mereka berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebenarnya mereka tidak meminta mujizat, mereka hanya meminta kekuatan untuk menerima apapun yang akan terjadi. Pada tanggal 30 Juli 2024, 2 hari sebelum operasi itu berlangsung, pada hari itu Maria dijadwalkan menjalani pemeriksaan terakhir untuk mengetahui perkembangan tumor tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata pada hari itu juga adalah hari peringatan untuk Beato Solanus Casey. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Susan berdoa dalam hati meminta pertolongan Beato Solanus Casey. Setelah pemeriksaan dilakukan, mereka pun menunggu kabar dari dokter. Dan esoknya kabar itu datang, dan dokter itu menyampaikan kalau dari hasil pemeriksaan yang terakhir, tidak ditemukan lagi 2 tumor yang ada dalam tubuh anak mereka. Tumor itu hilang begitu saja, tanpa operasi dan juga tanpa perawatan medis, setelah mereka berminggu-minggu berdoa. Maria tentu saja awalnya mengira itu pasti ada kesalahan dalam pemeriksaan atau terjadi kesalahan dalam memberikan diagnosis. Tapi 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan lanjutan tetap menunjukkan hal yang sama. Tidak ditemukan lagi 2 tumor tersebut. Setelah mendengar kabar tersebut, keluarga Maria pun kembali ke makam Beato Solanus Casey, bukan untuk memohon, tetapi untuk menyampaikan rasa syukur. Mereka berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas mujizat yang mereka alami. Susan dan Rich kemudian menyerahkan dokumentasi medis Maria ke Solanus Casey Center. Harapannya adalah kisah ini bisa dipertimbangkan sebagai mujizat resmi yang mungkin membantu Beato Solanus Casey dalam prosesnya menjadi santo. Sobat-sobat Katolik terkini, sebelumnya Paus Fransiskus sudah pernah mengakui satu mujizat yang terjadi melalui perantaran Beato Solanus Casey pada tahun 2017. Saat itu, seorang wanita yang menderita penyakit kulit genetik yang tidak bisa disembuhkan berdoa di makamnya dan sembuh secara ajaib. Kini kisah Maria Bartol bisa menjadi mujizat kedua, dan jika diakui oleh Vatikan, maka Beato Solanus Casey akan dikanonisasi menjadi santo. Maria sendiri berkata, ia akan merasa sangat terhormat jika kisahnya menjadi bagian dari perjalanan pengangkatan Beato Solanus menjadi santo. Lalu sobat-sobat Katolik terkini, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?
Yang pertama, bahwa doa bukan sekedar ritual. Doa adalah komunikasi yang dalam yang bisa mengubah cara kita melihat dunia, bisa mengubah hati kita, bahkan bisa atas izin Tuhan mengubah nasib kita. Yang kedua, bahwa mujizat bukan hanya milik orang-orang zaman dahulu. Mujizat bukan hanya ada dalam Alkitab, mujizat juga masih terjadi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa iman yang teguh, komunitas yang kuat, dan kasih dalam keluarga adalah kekuatan yang mampu membawa kita melewati apapun. Dan yang terakhir, bahwa siapapun kita, entah kita masih muda atau sudah menjadi orang tua, kita semua bisa menjadi bagian dari kisah besar Tuhan. Kita semua bisa menjadi saksi keajaibannya. Sobat-sobat Katolik terkini, itulah kisah Maria Bartol, seorang gadis muda yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Mujizat yang mengubah hidupnya dan mungkin mengubah hidup banyak orang lain. Jadi sobat-sobat Katolik terkini, jika sobat-sobat Katolik terkini suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten-konten inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Pace e bene.